Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kanggo nanti sedaya para lenggah, para bapak, para ibu, yang salat maghrib, wabil khusus yang mulia dan para asatid, para alim, para sesepuh, para penispuh, sedaya para hadirin wal hadirat, mau dari kesempatan dan niki kula lan panjenengan sami kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tanggal 7 bulan Januari nggih, bertepatan niki kita masuk tanggal 19 bulan Rajab nggih, 19 bulan Rajab. Allah kasih umur panjang teman-teman kita sedaya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Muga-muga Allah paring berkah teman-teman kula lan panjenengan sami wonten ing wulan Rajab niki, wonten ing wulan Sya'ban, dan mugi-mugi kita sedaya diparingi umur panjang saged pepanggihan kalian wulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi sansah dipun curahaken dening Allah Subhanahu wa taala kagem panutan kita sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagem sedaya ahli keluarga, para sahabat lan tanggunge mawon mugi-mugi lumeber dumateng sedaya umat Islam termasuk jamaah masjid Al-Mukminin kita sedaya nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami mengke saged pepanggihan kalian Kanjeng Nabi wonten ing surga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para lenggah sedaya, salajengipun ngemutaken dumateng kula lan panjenengan sedaya bilih kula lan panjenengan sami wonten ing wulan Rajab niki di antara bulan-bulan haram ya. Ada ungkapan yang dipun ngendikaaken dening Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsir beliau tentang keutamaan bulan haram. Wal amalu shalihu a'dhamu ajra fi ashhuril hurum. Bahwasanya amal soleh itu akan lebih besar pahalanya pada bulan-bulan haram. Napa kemawon bulan haram itu? Rajab nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berurutan sedangkan yang 1 terpisah. Tetapi beliau juga mengatakan wa dzulmu, demikian juga ketika amal soleh itu pahalanya lebih besar, ternyata kezaliman, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa niku juga akan menjadi lebih besar dosanya ketika dilakukan di bulan-bulan haram. Jadi nek cara dalam urusan ibadah niku nggih kita berusaha ditambahi, cara dalam urusan kemaksiatan kita lebih berhati-hati. Sing apik-apik ditambahi, sing elek dikurangi, kira-kira ngoten nggih. Nek blas niku iso napa mboten? Mboten ngertos nggih. Nah, para bapak, para ibu, para lenggah saya, dan termasuk niki bapak ibu, bahwa di antara kekhususan bulan haram itu memang Allah mengharamkan perang. Gitu. Alhamdulillah awal dhewe niku tidak punya kebiasaan perang. Tapi nek kita mempelajari kehidupan orang Arab khususnya sebelum zamannya Nabi niku kita akan mendapati mereka itu adalah satu
satu generasi ya yang memang sering terjadi peperangan, pertikaian, permusuhan. Tapi mereka punya satu kebiasaan baik gitu ya. Bahkan sebelum Islam datang, ketika bulan Rajab itu mereka memuliakan bulan Rajab itu, mereka tidak mau berperang. Pokoknya lagi Rajab damai sih, dipecik, gue ngenteni Rajab gitu kan. Nah ternyata kemudian ketika Islam datang, tradisi yang bagus ini, tradisi mandek gak perang ini, kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan-bulan haram niku mungkin lek bahasane awake dhewe niku nggih bulan kerukunan, bulan keharmonisan. Ojo perang, tetapi bagaimana bulan haram itu kita gunakan untuk menguatkan persaudaraan, menguatkan kerukunan, atau nggih menambah keharmonisan gitu ya. Karena kita memang tidak punya tradisi untuk bermusuhan gitu ya. Kita tidak punya tradisi bermusuhan. Wong Arab wae sing seneng musuhan iku nek bulan haram damai. Ojo nganti wong Jawa ora kulino perang bareng bulan haram kok malah perang. Ya, tentu ora pas banget. Nah, para bapak, para ibu, para lembaga studi ngatipun muliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga menjadi satu langkah awal Bapak Ibu. Satu langkah awal kita nanti akan masuk di Ramadan. Maka bulan Rajab itu kita gunakan untuk membersihkan hati kita dari rasa dendam, dari rasa benci gitu, dari sifat-sifat yang menjadikan hati kita kotor ya, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, persedulurannya dikuati ya, kerukunannya ditambah, hubungan kita dengan manusia diperbaiki. Nah, nanti di bulan Sya'ban ibadahnya mulai ditotor, ibadahnya mulai disiapkan. Nah, Ramadan itu harapannya bisa maksimal kita beribadah. Termasuk di bulan Rajab niki khususnya mungkin ibu-ibu nih, niku juga sangat bagus digunakan nek cara duwe utang kosong itu tingginya lho. Kenapa? Karena di bulan haram, di bulan Rajab niku pahalanya luwih gede. Pahalanya lebih besar. Kan untungnya luwih akeh gitu nggih. Nah, para bapak, para ibu, para pendengar sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu karunia dari Allah untuk kita semuanya. Mugi-mugi pada awake dhewe nggih tambah kata ya tambah berkualitas katanya. Termasuk kita menyiapkan diri kita untuk sampai di bulan Ramadan. Para bapak, para ibu, para pendengar sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wonten ing pepanggihan saderengipun menika sampun kita aturaken materi terakhir niku babagan nek wingi niku salat khusyuk. Gitu. Wah niku pun materi jos ya, tentang salat khusyuk. Nah, untuk materi kita di kesempatan dalu niki kita akan menyampaikan beberapa hal nih Bapak Ibu, perkara atau hal-hal yang nopo nggih kurang pas atau mengurangi nggih atau bahkan mungkin sing rodok serius itu akan merusak pahala sholat kita, kurang pas, ngilongi atau bahkan merusak ya nggih. Beberapa harapannya ora terus dadani awake dhewe niku goleki eleke wong liya mboten ya, tetapi tujuannya adalah khusuke wis dibahas gitu, kita kemudian membahas hal-hal lain yang berusaha untuk kita lakukan supaya kualitas sholat kita niku tidak berkurang tetapi semakin baik. Nggih. Kita mulai yang pertama niki nuwun sewu kami membacakan mohon nggih tulisan para asatidz nggih, orang-orang yang berilmu. Di sini beliau menyebutkan di antara hal yang kalau ini bisa
ya kurang pas atau bisa sampai pada merusak nih, merusak sholat. Tapi ini ternyata dalam sholat berjamaah. Beliau menyampaikan anna ba'dan nasi idza dakhala al-masjid wal imamu raqiun. Bahwasanya ada sebagian manusia ketika dia masuk masjid wal imamu raqiun, imamnya wis ruku, Pak. Berarti ini telah gitu nih. Mlebu masjid imamnya wis ruku. Kabbara takbiratal ihrami wa huwa munhanin lirruku. Karena imamnya mlebu niku imamnya wis ruku, maka yang dia lakukan, dia niku melakukan takbiratul ihram gitu, memulai sholatnya niku dalam kondisi awak ini membungkuk ngejar imamnya soalnya kan. Wah, imamnya wis ruku gitu. Dia tidak dalam kondisi berdiri yang sempurna, wis mulai bungkuk karena pengen ngejar imamnya, kemudian dia bertakbiratul ihram. Nah benar nih, orang saya digulai ini sopo ya, buatan itu ya. Ini kita membaca tulisan beliau yang mungkin ini karena kekurang tahuan kita melakukan itu. Aku kok mono ya. Nah maka kita perbaiki. Kalau hal yang semacam itu dilakukan gitu Bapak Ibu, imamnya harus rukuk, kita kemudian ikut rukuk gitu ya, ikut membungkuk, kemudian kita bertakbiratul ihram. Maka beliau mengatakan wa hadza mubtilun lis-shalah li anna takbiratul ihrami yajibu an ya'tiya biha qa'iman. Orang yang melakukan semacam itu nih rada ekstrim nih Pak. Batal sholatnya, gak sah sholatnya. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu harus dilakukan seseorang itu dalam keadaan berdiri sempurna. Takbiratul ihram itu kan rukun, rukun sholat. Nah itu harus dilakukan seseorang itu dalam keadaan berdiri sempurna. Kangge biyen sing mboten enten udhure, wong sing sehat, wong sing kuat. Nek cara wong lara niku bukan ini yang dibahas nggih. Niki wong sehat, wong kuat iso lah, mampu ya. Maka ketika kita bertakbiratul ihram itu tidak sah kalau kita lakukan dalam kondisi awak dhewe niku pun bungkuk kalau di sini. Harus dalam keadaan berdiri sempurna. Summa yukabbiru lirruku wa yarka. Yang betul adalah hendaklah dia itu, nek niki wong telat tadi, wong telat. Yang betul adalah hendaklah dia itu bertakbiratul ihram dalam kondisi badannya itu cek ngadeg jejeg. Setelah itu dia bertakbir untuk ruku. Nah, ini boleh, yang betul begitu, okay? Atau ini cara pertama Pak. Wah telat imamnya itu ruku. Yus pokoknya awake jejeg sik takbiratul ihram, bertakbiratul ihram melu ruku. Pas awake di ruku kok imamnya ngadeg. Ya wis melu ngadeg meneh gitu ya. Berarti nanti kita tidak termasuk mendapatkan rakaat. Atau kalau di sini beliau memberikan keterangan tambahan, kalau seseorang itu tertinggal tadi, ada cara yang kedua yang bisa dia lakukan. Bagaimana? Yaitu dia hanya bertakbiratul ihram, tidak bertakbir ruku, tetapi dia langsung ikut ruku. Justru niku sah. Telat takbiratul ihramnya sampai ngadeg jejeg baru langsung melu ruku. Pas ruku ini bukan nganggo takbir, itu malah sah. Karena takbir menuju ruku niku hukumnya sunnah. Gitu? Itu malah sah. Tapi nek takbiratul ihram awak wis bungkuk gitu ya, itu yang tidak sah. Yang opsinya sing paling afdol niku memang kita takbiratul ihram awak jejeg bar ngono takbir untuk ruku.
nek kuwi tidak bisa dilakukan kita bertakbiratul ihram dalam kondisi badan kita masih tegak ngadeg jejeg, orang yang takbir langsung melu rukuk, itu sah, itu boleh ya Pak. Kira-kira pernah di pengalaman ngoten bener Pak? Wih, lebu kok wis rukuk aku ketemu. Ini mungkin ya semoga menjadi tambahan pemahaman ya. Jadi takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan awake dhewe niku ngadeg jejeg, kira-kira begitu nih. Kecuali kalau bagi orang yang udzur karena sakit atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Niku pertama. Yang kedua termasuk hal sing kurang pas gitu nggih. Al-isra'u inda sima'il iqamah aw khasyata wafatir roh. Tergesa-gesa ya, tindak ning masjid niku terburu-buru nggih. Tergesa-gesa karena mendengarkan iqamah atau karena takut ketinggalan rakaat gitu nggih. Gebruduk yang masjid pelayan gitu. Geruduk gitu nih. Karena wah kok mati gitu ya. Brak. Wah ndang cepet iki ora bagian rakaat gitu ya. Wah, nek masjid niku wis membuat kegaduhan gitu nih. Nah niku ya kalau ini masuknya etika. Ya kurang pas gitu nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika, "Idza sami'tumul iqamah," kalau kamu mendengar iqamah, maka beliau ngendika akan famsu ila salat, berjalanlah kamu menuju salat, wa alaikum bisakinati wal waqari, hendaklah kamu berjalan ke masjid itu dengan tenang. Gitu. Lah nek pengen ora ketinggalan rakaat, yo ayo budal aja ngenteni iqamah gitu. Ayo ke rumah adzan dan siap-siap dan budal, jadi tetap melakukannya orang ngomong tidak tergoda untuk geruduk dan ini untuk tergesa-gesa. Tapi aku ini loh, Pak aku lagi mulai lagi teko omah pas iqamah gitu ya. Kalau seperti itu petunjuk Nabi adalah farsu ila salati bisakinah, tetaplah kamu berjalan menuju masjid itu dengan tenang. Lah telat pripun? Aku jadi ketinggalan loh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyampaikan, wala tusri'u, tidak usah kamu itu tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Ya, apa yang kamu dapati bersama imam ya ikutilah imam. Sedangkan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah. Teko masjid pas tarik bagian tahiyat akhir tok misalnya. Wes bagian rakaat blas gitu ya. Misalnya ya sudah, kita langsung takbiratul ihram, kita ikut dengan imami salam, kita ya menyempurnakan itu rakaat maghrib ora bagian rakaat blas gitu ya. Nah, ini berarti masuknya dalam kategori adab nggih. Insyaallah kita sedaya sareng-sareng nggih budal ning masjid niku ora ngenteni iqamah. Panggilan sholat niku adzan, duduk iqamah ya. Iqamah itu adalah keterangan bahwa sholat itu akan dimulai. Kalau panggilan adzan itu panggilan sholat itu adalah adzan. Maka ketika kita mendengar adzan, nggih segera digoleki klambine, digoleki sarunge, goleki pecine, ngono, wudu sik ke omah berangkat gitu nggih. Nomor 2. Nomor 3, termasuk hal yang mengurangi keutamaan sholat berjamaah itu adalah adamu taswiyatis sufuf, tidak menyempurnakan shaf. Insyaallah nih teng masjid kita niku alhamdulillah nih para bapak ibu shaf kita sudah rapi, gitu. Shaf kita sudah bagus nih. Ora adoh-adoh ya. Tur yo ora kudu sampai dempet-dempetan awake.
Orang sobat ya yang nyaman-nyaman saja nggih, yang nyaman-nyaman saja. Tapi mungkin kita pernah mendapati nggih, saya sendiri juga pernah mendapati nek pas kula mulih teng masjidan niku misale hampir masjid niku kan enten napa niki jenenge karpet niku sing anu Pak, gambare sajadah-sajadah niku. Dan niku modele sak wong niku sak gambar niku. Ora entuk wong siji kok ora pas gambar sajadah niki. Maka yang terjadi kalau semacam itu antara satu orang dengan orang lain akan berjauhan, terutama nek wong rada cilik. Nek wong gede kan pas niku sak gambar gitu. Pernah pirsa mboten, Pak? Karpet sebelum zaman ini kan modelnya kayak sajadah-sajadah itu ya. Oh, mereka. Nah, niku pokoknya sak wong niku jatah iki. Nah, gitu misalnya. Jadi akan terlihat sekali renggang softnya. Nah, misal, tapi insya Allah ini kalau di masjid-masjid kita sudah terbiasa untuk merapatkan atau ya menyempurnakan soft nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah, luruskanlah, rapikanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf, rapinya saf itu bagian dari menegakkan sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Tentu yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah. Allah aman. Yang ketiga, yang keempat, beliau menyampaikan di sini ityanul masjid ba'da akli tsumi awil basar, datang ke masjid bermaem bawang merah atau bawang putih pete. Niki nggak tahu ya Bapak Ibu. Nek awak dhewe kapan awak dhewe mangan? Orang nate gitu. Tapi mungkin dulu kalau orang Arab barangkali punya kebiasaan begitu ya. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baunya itu tidak disukai oleh mereka, bisa jadi mungkin. Kalau kita secara kebiasaan ya jarang kita makan bawang. Intinya sesuatu yang meninggalkan bau yang menyengat kira-kira. Dan bau itu akan mengganggu orang lain. Ya mungkin orang berputih jadi mana? Gering itu lumayan ya. Napoleon ini apa boleh Bu? Gering itu bisa kan? Petik ya. Singgol. Wah duren Pak. Oh iya. Ini musim duren. Ini etika dan adab nih Bapak Ibu. Jadi poin intinya adalah hendaknya ketika kita itu mau hadir di masjid, kita mau datang di rumah Allah, kita mau menghadap Allah, kita akan melaksanakan ibadah yang agung, hendaknya kita tidak membawa sesuatu yang akan mengganggu orang lain. Kirang langkung tadi. Apapun itu, apapun itu, jangan sampai kita sholat di situ ternyata orang yang berada di dekat kita itu merasa terganggu. Nah, kalau di sini contohnya tadi bawang merah atau bawang putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan man akala tuman au basalan, barang siapa yang dia memakan bawang putih atau bawang merah, fal yahtazilna, hendaklah mereka menjauh dari kami gitu ya. Al-qala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikakan fal yahtazil masjidana, hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Jadi mungkin itu sesuatu yang memang secara kebiasaan itu gak disenangi gitu ya. Marai wong niku gak nyaman lah gitu nggih. Apa nuwun sewu Bapak Ibu, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya niku kita harus berlapang dada nih. Mungkin sholat zuhur, sholat asar, kita sholat, kemudian mungkin ada saudara kita yang mereka itu ya sholatnya itu di tengah-tengah beraktivitas, mereka nyambut gawe ini dengan fisik ya kan, mungkin berkeringat, kok kita mendapati semacam itu ya mau tidak mau kita harus berlapang dada. Tapi nek sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh niku kan rata-rata
manusia tidak dalam kondisi kesibukan bekerja, maka kita berusaha hadir dengan kondisi yang terkait. Nganggo minyak wangi, Pak. Kadang apa betul? Nah, gitu. Minyak wangi kan diusuk-usuk ya. Nah, itu bagian dari kesunahan, Bapak-bapak. Yang kelima, nih, Bapak. Yang kelima, tasbihul asabi fi sholati aw indal khuruji ila masjid. Termasuk sesuatu yang dilarang oleh Nabi, bukan haram sebenarnya kalau kita baca keterangan baru. Makruh niku gak disenengi ngoten nggih. Berarti orang sampai dosa, tapi kan ya untuk ngurang-ngurangi keutamaan. Niku adalah bermain-main jari jemari nih, Pak. Nggih, ketika kita ke masjid nunggu sholat, bar sholat kita bermain-main, kerpek, tangan rampung pindah ning sikil ya kan? Bermain-main, menyilang-nyilangkan jari jemari itu termasuk sesuatu yang makruh. Kenapa demikian? Kalau di sini keterangannya wa makruhun, itu dilarang, tetapi nggak sampai haram, nggak sampai dosa, gitu. Tetapi tidak disukai. Liqaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ngendikane Kanjeng Nabi, idza tawaddo'a ahadukum, apabila salah seorang itu berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dia memperbagus wudunya, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka kita akan banyak dapat keterangan itu memang wudu niku ning omah. Lagi budal ning dalan kentut ya, niku mungkin wudu mulai gitu ya. Afdalnya begitu. Jadi wudu itu dari rumah. Fala yusabbikanna yadaihi, janganlah dia menyilang-nyilangkan jari jemarinya. Nggih, bermain ngene. Fa innahu fi shalah, karena orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu dan untuk melaksanakan sholat, orang itu sudah dihitung sholat. Jadi orang yang berangkat menuju sholat atau nanti di masjid itu orang itu menunggu sholat, maka dia dihitung sholat. Orang jenengan ini kenapa jarak azan kali mah termasuk rada suwe kata sing itu. Muntahnya untuk orang pas azan nih, lugu suwe. Teklak, maka tekluknya kita nunggu sholat itu kita mendapatkan pahala sedang sholat. Kalau dalam bahasa fikihnya, orang yang dihukumi sholat secara hukum, okay? Walaupun jadi orang lakoni sholat, tetapi status pahalanya itu sedang sholat. Ya oke pahalanya, walaupun teklak-tekluk tadi, okay? Itu insya Allah digenteng ya. Nek orang kulino ya rasa dikulinaknya, nek duwe kulino ngono nggih kita berusaha, karena ada larangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6 pokoknya ini, niki pokoknya satu hisab, karena ini ada sekian dari tulisan beliau. Tarku tazayyuni li shalah, ora dandan nek arep salat. Ora dandan nek arep salat itu termasuk sesuatu yang kurang pas. Karena yang diperintahkan adalah kita ini dandan ketika mau sholat. Untuk sholat itu masya Allah, kita menuju rumah Allah, mau menghadap Allah, ya dandan sing pantes, dandan sing pantes, yang sopan, kira-kira begitu. Nah, beliau menyebutkan contoh sing kurang pas gitu. Saya mungkin niki bukan bermaksud menyinggung siapapun gitu. Beliau mengambil contoh, fa ba'dun nasi yahduruna ila sholati wa khasatan sholatan fajri. Sebagian manusia dia datang menuju sholat, teng mriki beliau menyebut contohnya ini sholat subuh, sholat fajar. Bimala bisin naum, tetapi agemane pakaian ini pakaian tidur. Apa klambi sing tinggu turu, ya kuwi klambi sing tinggu sholat subuh. Menurut beliau niku kurang pas.
Namun lorati lho Bapak Ibu, aku ora melu-melu niku nggih. Ini contoh dari beliau. Yo maknanya nuwun sewu, ketika kita mau sholat itu hendaknya ya kita berpakaian yang pantas, yang layak gitu nggih. Insya Allah pun ganteng-ganteng niki kita. Atau misalnya beliau au bimala bisarodin, atau ya tadi nuwun sewu kita itu berpakaian dengan pakaian nek cara dibuat cara podo-podo menungsone ini gak pantes. Aku budal RT nang kanggo ngene kanggo klambi ngene iki gak pantes. Bareng arep sholat malah dinggo kita. Kira-kira ukurannya apa nih? Jadi kalau kita mau berkumpul dengan sesama manusia dalam forum yang resmi saja ora pantes, ya kudune minimal niku kita punya standar yang sama. Kita mau menghadap dengan Allah, kita mau berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat niku, ada batas kepantasan yang dijaga. Yura kudu terus kelambine anyar terus sing boten gitu. Gimana? Nggih pantes gitu lah. Ojo disawang niku kok ya ora kepenak. Nek dicara tinggu budal jagong niku ya ora rawani ngono ya. Misalnya begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan di sini, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian berhias, menutup aurat secara sempurna, memakai pakaian yang pantas setiap pergi ke masjid. Aku coba nih pergi ke masjid yang kerja bakti ya Pak. Nah itu ya monggo ya. Tapi kita tetap berusaha kita menutup aurat. Auratnya bapak ini dengkul sampai udel nih. Oh puser nih. Puser karo udel niku beda ya. Saya niku kita jaga aurat. Lah nek anu Pak, kula senengane niku nek esuk niku jalan-jalan jogging-jogging iki berusaha Pak. Nek golek katok sing kira-kira tinggo jogging-jogging, tinggo jalan-jalan niku nggih ikhtiar kita karena memang amanah nggih. Bapak Ibu kita itu menutup aurat. Katok sing teko dengkul niku nggih kathah Pak. Cara regane ya ora kacek akeh gitu. Itu menjaga kehormatan kita. Nggih, aurat itu aib. Jenenge aib niku jadi ketok-ketok ditutup. Nggih, sampai dengkul. Enten den katok niku apa jenenge? Teluk rapat ning ngarani apa ini? Teko wis pokoke teko dengkul lah tapi. Lah nek bapak wae nganggo katok teko dengkul apa meneh? Ibu. Nah niku mang jawab dhewe. Bapake teko dengkul barang bojone malah orang melu-melu, aku gak melu-melu nih guys. Mang pikirnya tak orang tak terus gitu. Bahwa ini kita saling mengingatkan. Itu ajaran agama kita, okay? Ajaran agama kita. Nomor 7. Nah ini nomor 7 ini termasuk tidak sekedar etika, tetapi punya dampak yang serius gitu, okay? Al-istinadu ila jidarin aw amudin asna al-qiyami fi salatil faridah, bersandar kepada dinding atau nopo jenenge nggih mboten iki dinding atau tiang nggih amud iki di tengah-tengah berdiri dalam sholat fardu niki dalam sholat fardu, sholat fardu ya Pak. Ya berarti sholat 5 waktu kali sholat Jumat. Tidak masuk di sini mungkin tahajud, nopo niku tarweh, witir, sholat sholat gerhana dan teman-temannya. Sholat fardu, nyenden gitu, yang tembok atau yang tiang orang tiang beri ya dengan dia di tengah-tengah berdiri pada sholat fardu. Beliau menyebutkan di sini min ghairi udrin, dan tidak ada hajat, tidak ada alasan yang benar. Beliau menyebutkan wahada mubtilun lis sholat, itu membatalkan sholat. Kenapa kok membatalkan sholat?
Wa dzalika li anna qiyama ma'al qudrati rukun min arkanis shalah. Karena berdiri gitu bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu itu adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Ini khusus pada sholat fardu. Berarti nek pas tarawih ngoten niku kok imame kok untuk kesuwen kula lendet-lendet sithik batal apa mboten? Mboten. Nek sholat tarawih kan yang paling kita mungkin ambil gampang contoh itu sholat tarawih. Sholat tarawih sak juz kan lumayan Pak. Gitu. Aduh sak juz ya. Sikile kok keder-keder sithik tenan misale sampingnya kok awake lemu untuk nyandar sithik ya kan. Nah, kalau itu sholat sunnah tidak membatalkan. Sholat sunnah niku Bapak Ibu sebenarnya itu boleh kita lakukan dengan duduk walaupun janjane awake dhewe kuat ngadeg. Ning secara keutamaan ya tentu berkurang atau berbeda. Tapi boleh gitu. Aku pengen sholat tahajud tapi nak ngadeg kok rasa-rasane tak lungguh. Itu sah. Tapi secara keutamaan memang beda gitu. Tapi sholat fardu, sholat wajib itu tidak boleh kita dengan duduk apa nganggo turu sedangkan kita dalam kondisi kuat dan mampu untuk berdiri. Makanya ampun golek tembok sing niate engko nek imame rada suwe aku tak lendetan gitu ya. Apa nek ora tembok yang samping awake lemu ora rasa paling itu misalnya, oke, Bapak Ibu ya. Jadi bersandar untuk sholat fardu harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Niku termasuk niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk nggih masuk dalam pembahasan ini dan ini mungkin yang sering terjadi itu adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu beda karo pengajian. Gitu. Khutbah Jumat niku waktunya adalah waktu darurat. Nek cara wong kan tangi jam 4, esuk nyambet gawe jam 11:30 persiapan sholat Jumat. Aktivitasnya kesel apa mboten niku? Capek. Masjidnya adem sejuk. Yo. Kira-kira apa yang terjadi gitu? Tangi ini setengah papat, aktivitas kita esok nganti jam 11 setengah 12 nganggo pakaian sing apik dan lain sebagainya mlebu masjidnya adem ambune wangi lungguh gitu ya. Niku kira-kira ini jelas nih kira-kira nih ya. Jadi maknanya secara waktu itu memang sangat mungkin secara hitungan orang itu ketika mengikuti sholat Jumat itu dalam kondisi yang lelah. Badan itu memang kudune wis wayahe diguleren sik gitu ya. Nah nek cara sing longgar-longgar niku nggih, masyaallah ya aku tak ngliyep sik ngono wis genah lancar. Tapi kan orang kabeh longgar kaya jenengan ya kan. Ngliyep sik piye? Itu ya misalnya. Ampun ngantos kita itu kemudian ameh derek atau hadir di sholat Jumat niku golek aku tak ninggon pinggir wae kene iso lendetan karo tembok, aku tak ningguri wae ben ambek sisan ambek sisan turu. Misalnya apa resikonya? Resikonya di antara keterangan para ulama itu adalah orang yang dia tidur dan dia bersandar kepada selain daripada tubuhnya itu termasuk kategori tidur yang membatalkan wudu. Itu beda kalau kita ini duduknya dengan badan kita sendiri, tidak bersandar. Nah repotnya sholat Jumat itu adalah ya biasanya masjid-masjid kebak Pak, terutama nek pas wayah komat kan. Lah lagi wayah Jumat turun mesti kan. Jenengan yang dewi mungkin lagi tolong shop di awal, tapi ketika komat itu sudah penuh tuh komat. Jenengan ternyata wis angker mah. Ngoblong komat ini. Batal kan wudu nih. Arep metu gak mungkin kebak kan. Akhirnya tetap aku melu sholat tetapi wudunya batal. Nggih. Mangane kula meling nggih saling menasihati. Nek cara aku jane kesel tapi tetap aku tak niati ngrungokke walaupun kok prakteknya. Jangan diniatkan bersandar kepada hal lain. Mungkin tembok, mungkin
napa niku tiang atau yang lain, atau mungkin malah tempat kotak amal niku gede. Misalnya. Nah itu nggih. Nah nek cara ngene iki kan cara jenengan batal wudu kan gampang gitu. Forumnya niku kan gak resmi nih, santai gitu. Wah aku batal nih gitu. Nan wudu, tapi nek salah kok ribet Pak, jenengan ning sok-sok ngarep ini wobak kabeh beri. Wah ya isin ya. Misalnya gitu gitu. Nih tadi nih. Bersandar kepada dinding atau tiang lah, atau apapun intinya di sini nih. Yang berikutnya yang kedelapan. Yang kedelapan Bapak Ibu, raf'ul ma'mumi sautahu bil Qur'an wal adhkari fi salatil faridah fasu yusawwisu ala man bijanibihi minal musallin. Makmum yang mengeraskan bacaan Al-Quran atau bacaan sholatnya di dalam sholat berjamaah sehingga mengganggu santini atau mengganggu cerai gitu nih. Nah ini Bapak, niki kita harus bersikap adil, tengah-tengah Bapak Ibu nih. Yang pertama, bacaan sholat itu wajib dilafadzkan. Ukuran melafadzkan itu harus kita baca dengan menggerakkan bibir. Mboten sah sholat kita kalau semua bacaannya niku dibatin. Jenengan ket awal niku wis gak ono apa niki jenenge? Gak ono komat kami teh ya. Allahu Akbar. Menentok mingkem. Allahu Akbar. Mingkem kok niku ndak sah. Nggih? Tidak sah. Harus berkomat kami, harus menggerakkan mulut. Ya. Bahkan kita akan mendapati keterangan dari banyak ulama, cara yang paling afdal itu adalah kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Gitu kan? Waktu sholat dhewean awake dhewe niku krungu karo bacaane awake dhewe. Itu yang paling pas, yang paling napa nggih? Afdal itu seperti itu sebenarnya. Nggih. Atau bahkan kalau menurut saya mungkin panjenengan sholat tahajud di rumah gitu nggih. Ya suaranya dikeraskan sithik itu di antara hikmahnya itu akan membantu kita khusyuk. Krungu bacaan diri. Gitu. Tapi kita harus sangat berhati-hati nek awake dhewe niku pas berjamaah. Nek cara cek salat qobliyah niku jarak satu dengan yang lain biasanya kan nggih masih ada apa nggih? Jadi ada jarak gitu, ora dempet. Dan niku monggo kita baca dengan ada suara yang telinga kita mendengar itu insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sholat itu sudah berjamaah itu tentu kita dengan samping kita itu sangat dekat. Ojo nanti kemudian wah sampingku mau ngocoy aku krungu kabeh gak khusuk blas padahal orang itu ora khusuk ya. Intinya jangan sampai kita itu mengganggu gitu, tapi yojo nganti kemudian mulut kita niku mingkem gak ubah blas boten sahih. Yang tidak boleh kita batin Bapak Ibu dalam urusan bacaan niku ada namanya rukun qauli, rukun yang sifatnya itu ucapan, ada 5: takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat di dalam tahiyat akhir, tahiyat akhir, sholawat di dalam tahiyat akhir, salam. Bener Pak? Kang salam. 5 ini gak sah nek awake dhewe mingkem, mulutnya gak ubah. Harus minimal menggerakkan mulut atau yang paling bagus kita bisa mendengar suara kita. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, terus salam. Ini dulu. Karena itu rukun qauli.
Mana sana? Iya benar nanti gitu. Oh coba ini sampai di sini katanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ngendikakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza kana fi shalah, kalau dia itu di dalam sholat, fa inna ma yunaji rabbahu, maka dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tarfa'u aswatakum, jangan kamu itu mengangkat, mengeraskan suara kalian bil Quran, dalam membaca Al-Quran atau dalam membaca zikir-zikir salat. Fatu'dhu al-mu'minin, yang mengakibatkan itu mengganggu saudara kita seiman. Tadi nggih aturane ngoten, bacaan iku ora entuk dibatin, tapi nek pas jamaah yo aja nganti diwaca keserot akhirnya ganggu wong liya. Kira-kira ngoten Bapak Ibu, ini untuk bagian ini nggih. Tapi kalau kita sholat sunnah gitu, kita berjarak dengan orang atau kita sholat di rumah niku, kalau nggih keterangan para ulama, dan insya Allah kalau kita lakukan itu betul-betul akan memberikan dampak yang baik, adalah awake dhewe niku nyerokke suarane sehingga kita mendengar bacaan kita. Insya Allah itu termasuk yang akan membantu kita untuk khusyuk gitu. Nah ini ngomong dhewe ya monggo bebas-bebas saja gitu. Masya Allah. Mbak pilih itu para bapak, para ibu, para lembaga sedaya, mungkin pun kula aturaken iki oke ya, pokoknya rekomendasi gitu nggih. Semoga ada tambahan ilmu untuk kita. Ini sarananya orang goleki salah wong liya, tetapi tujuannya adalah supaya ibadah sholat kita semakin berkualitas. Sekiranya Allah nyuwun pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.